Ayo semuanya dong masuk. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi sekarang kita dari kelompok 2 sedang ada di Masjid Tiban yang ada di Turen teman-teman semua. Jadi di sini kita lagi keliling-keliling nih di Masjid Tiban tuh ada apa sih? Apakah benar dari obrolan-obrolan orang tuh benar gak sih sebenarnya? Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya sebelum kita lanjut hal apa sih yang kita lakuin di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Nama saya Rianti Maisaro. Nama saya Widya Sofianti. Saya Naswan Ahmad Nathaniel. Saya Kintara Arjudia Fazarahab. Oke, stay tune teman-teman. Dadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama Rianti. Di sini kami akan mewawancarai beberapa warga sekitar yang ada di sekitar Masjid Tiban. Oke, sebelumnya untuk Bapak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Kenalkan, nama saya Mas Duki. Alamat sekitar sini aja. Saya ingin bertanya mengenai Masjid Tiban mungkin ya, Pak. Dari Bapak sendiri sebagai masyarakat yang ada di sekitar Masjid Tiban, mungkin Bapak pernah mendengar mengenai mitos bahwa Masjid Tiban ini dibangun sama jin kayak gitu, Pak. Karena di sini kami dari teman-teman di UB itu benar-benar penasaran apakah betul dengan hal tersebut atau mungkin hanya mitos saja gitu, Pak. Itu sebenarnya bagaimana, Pak? Kalau di sini kan berita simpang siur. Iya, Pak. Berita itu ada yang menyebut Masjid Jin, ada yang Lawang Sewu, ya ada juga itu masjid muncul sendiri. Kan berita itu macam-macam. Ada yang hoax lah, ada yang asli, ada yang palsu itu macam. Jadi ya tersalah beritanya orang macam-macam. Yang penting aslinya di sana bagaimana, nanti bisa berbincang-bincang sama yang punya pengurus masjidnya, pengurus pondoknya itu, jadi tahu persis itu macam. Kalau yang Bapak tahu nih untuk Masjid Tiban sendiri, kira-kira selain peranan masjidnya digunakan sebagai tempat beribadah, apakah ada fungsi lain gitu Pak dari masjid itu sendiri yang Bapak ketahui itu seperti apa, Pak? Itu kalau paham saya di sini itu pondok pesantren, bukan masjid. Kalau setahu saya loh itu macam. Jadi ya kalau masjid kan dibuat untuk sholat Jumat. Kalau ini setahu saya enggak. Pondok pesantren ini namanya pondok pesantren aslinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mohon izin kami dari salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya pada kesempatan kali ini ingin mewawancara Bapak terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami tanyakan dan sering menjadi sebuah pertanyaan mungkin untuk beberapa masyarakat di sekitarnya, Pak. Yang pertama, Bapak, sebelumnya nama Bapak ini siapa ya, Bapak? Saya Basori. Basori salah satu, kebetulan hari ini bertugas piket harian. Jadi salah satu santri pondok. Berarti Bapak di sini peranannya sebagai petugas piket. Ya? Pertanyaan untuk berikutnya, bagaimana sih Pak peranan Masjid Tiban dalam memberikan pendidikan agama kepada generasi muda dalam konteks budaya setempat? Lembaga pendidikan
pesantren, khususnya pondok pesantren Biharu Baria Salifatul Iroh, bahkan ada lembaga pendidikan diniyah dan madrasah ibtidaiyah yang siswa-siswinya adalah di samping dari anak-anak santri yang sudah berkeluarga, juga beberapa warga sekitar, anak-anak dari warga sekitar. Terkait kurikulumnya juga mengikuti kurikulum yang memang diterapkan oleh Departemen Agama, khususnya karena lembaga pondok pesantren. Di samping pondok pesantren juga ada, karena ini kan gini ceritanya, pondok pesantren ini lebih kepada pondok pesantren santri ngabdi atau santri ngawulo. Jadi lembaga pendidikan ini dalam proses rintisan, yang dimana santri-santri ini dari anak-anak santri yang sudah berkeluarga, anak-anak santri yang sudah berkeluarga. Terlepas untuk masyarakat sekitar belum banyak, tapi sudah ada. Masyarakat setempat ini belum banyak, tapi sudah ada yang menyekolahkan baik di pendidikan diniyah ataupun MI. Terus menurut Bapak sendiri nih, kan di masyarakat sekarang ada beberapa isu yang mengatakan bahwa rumor masjid ini yang dibangun oleh jin gitu Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri bagaimana? Berdasarkan sejarah perintisan pondok tahun 1963 yang resmi sebagai pondok pesantren tahun 1978, ini dibangun dan dikerjakan oleh santri-santri dibantu oleh jamaah-jamaah pondok yang prosesnya mengikuti dawuh dari beliau Romo Kiai Ahmad selaku pengasuh melalui istikharah beliau. Jadi sama sekali isu terkait adanya masjid tiban, masjid yang dibangun jin atau pondok ini dibangun oleh bangsa jin sama sekali tidak benar. Jadi tidak ada satupun bagian dari bangunan pondok ini yang ada ikut serta atau campur tangannya bangsa jin. Jadi ini murni dibangun warga sekitar yang memang bekerja untuk pondok, santri-santri dan jamaah-jamaah pondok. Jadi tidak benar isu yang mengatakan bahwa pondok ini ada campur tangan bangsa jin dalam proses pembangunannya. Berarti bisa dinyatakan bahwa isu-isu itu salah Pak ya? Salah, benar salah. Dan mulai awal penyebutan masjid itu sudah keliru. Jadi ini sebenarnya adalah pondok pesantren, bukan masjid. Masjidnya ada di lokasi pondok pesantren di sebelah barat tempat parkir mobil. Keseluruhan lokasi bangunan ini adalah pondok yang awalnya ini adalah bentuk rumah pribadi beliau. Perluasannya menjadi pondok pesantren, ruang-ruangan mulai dari lantai dasar sampai 10 lantai. Baik ruang istirahat, musola dan macam-macam. Berarti awalnya tuh ini merupakan sebuah rumah pribadi. Lalu jadikan pondok dan nanti ditambahi masjid itu yang di sebelah barat. Iya, sebelah. Apakah benar bahwa ada pendanaan masjid ini berasal dari sumbangan para jamaah pondok tanpa campur tangan dari orang luar atau masyarakat luar? Iya. Jadi terkait pendanaan pondok, mulai awal pembangunan ini didanai oleh pribadi beliau Romo Kiai Ahmad beserta keluarga, terus swadaya santri dan jamaah, dan beberapa donatur yang memang dari jamaah-jamaah pondok. Terkait infak itu baru diizinkan oleh beliau di akhir 2010 atas permintaan tamu-tamu yang datang, pengunjung yang datang. Karena waktu itu belum ada kaleng-kaleng, belum ada kota-kota listrik, kota-kota, dan itu hanya sebatas untuk pembiayaan listrik dan kebersihan toilet. Sisanya untuk pembangunan dan macam itu dari murni dari santri-santri jamaah dan dalam sendiri. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah, karena untuk bantuan dari pemerintah kita harus mengajukan proposal, dan untuk mengajukan proposal bertentangan dengan prinsip pendanaan beliau Romo Kiai Ahmad, tidak tomak, tidak minta-minta dan tidak hutang. Itu merupakan prinsip pendanaan beliau yang sampai sekarang dikerjakan oleh santri-santri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.